Hujan rintik-rintik membasahi kaca jendela rumah Aisyah, menciptakan pola kabur di permukaannya. Di luar, langit senja di bulan Ramadan mulai berubah gelap, menyisakan semburat jingga di ufuk barat. Aroma masakan berbuka memenuhi rumah sederhana itu, menyatu dengan suara azan maghrib yang menggema dari masjid dekat rumah. Aisyah, seorang wanita berusia 34 tahun, duduk di kursi meja makan dengan ponsel di tangannya. Ada pesan baru di grup keluarga suaminya. Tangannya gemetar saat membukanya. Meski ini bukan pertama kalinya ia menerima undangan seperti itu. Mamah Reza, jangan lupa ya, besok semua kumpul di rumah Mamah. Kita buka puasa bersama. Semua wajib datang. Aisyah juga harus ikut. Mata Aisyah menatap pesan itu lama. Ada sesuatu dalam kata-kata tersebut yang terasa lebih seperti perintah daripada undangan. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan gejolak dalam hatinya. Ada apa, sayang? Suara Reza terdengar lembut dari belakang. Suaminya itu baru saja selesai salat dan kini mendekati meja makan, menatap wajah istrinya yang terlihat cemas. Aisyah menoleh dan menyerahkan ponselnya. Mamah ngajakin buka bersama besok, katanya pelan. Reza membaca pesan itu sekilas, lalu tersenyum. Ya udah, kita datang aja. Kan memang sudah lama nggak kumpul. Aisyah menghela napas berat. Reza, aku nggak yakin mau datang. Reza terdiam sejenak, menatap istrinya dengan penuh perhatian. Ia tahu betul apa yang sedang dipikirkan Aisyah. Ini bukan hanya tentang sekadar menghadiri acara keluarga, tetapi lebih kepada bagaimana keluarganya akan memperlakukan Aisyah nanti. Aku tahu, sayang, kata Reza akhirnya, menggenggam tangan Aisyah. Tapi kita nggak bisa terus menghindar. Lagi pula, aku bakal selalu ada buat kamu. Aisyah menunduk, menggigit bibirnya. Hatinya penuh keraguan. Sudah 8 tahun ia menjadi bagian dari keluarga ini, tetapi di banyak kesempatan ia tetap merasa seperti orang luar. Sejak pernikahannya dengan Reza, ia selalu menghadapi pertanyaan-pertanyaan yang sama dari keluarga suaminya. Kapan punya anak? Kenapa belum juga hamil? Dan yang lebih menyakitkan, jangan-jangan kamu yang bermasalah. Aisyah tahu, orang-orang mungkin tidak bermaksud jahat saat bertanya, tetapi setiap pertanyaan itu bagai belati yang menusuk hatinya. Ia dan Reza sudah berusaha keras, menjalani berbagai pemeriksaan, terapi, bahkan mendatangi dokter spesialis kesuburan. Namun, hasilnya selalu sama. Tidak ada yang salah secara medis, tetapi kehamilan yang mereka harapkan tak kunjung datang. Apa aku harus ikut? Tanya Aisyah lirih. Reza menggenggam tangannya lebih erat. Aku nggak mau kamu merasa terpaksa. Kalau memang kamu nggak mau, aku bisa cari alasan ke Mamah. Aisyah menatap mata suaminya yang penuh kasih. Sejujurnya, ia ingin menolak. Ia ingin menghindari pertanyaan-pertanyaan yang akan kembali menyakitinya. Tetapi di sisi lain, ia tidak ingin membuat masalah. Bagaimanapun juga, ini adalah keluarga suaminya, dan ia harus berusaha menjaganya. Aku ikut, katanya akhirnya. Reza tersenyum dan mencium tangan istrinya. Makasih, sayang. Aku janji, aku bakal selalu di samping kamu. Namun, Aisyah tahu, sekuat apapun janji itu, tetap saja ia harus menghadapi semuanya seorang diri nanti. Malam itu, setelah selesai salat Isya, Aisyah duduk di depan meja rias, menatap bayangannya sendiri di cermin. Wajahnya tampak lelah, matanya sedikit sembab. Ia menyisir rambutnya perlahan, mencoba menenangkan pikirannya. Di belakangnya, Reza sudah berbaring di tempat tidur, membaca sesuatu di ponselnya. Sesekali, ia melirik ke arah Aisyah dan menghela napas. Kamu masih kepikiran soal besok? Tanyanya lembut. Aisyah berhenti menyisir rambutnya, lalu menatap suaminya lewat cermin. Gimana kalau mereka mulai ngomongin soal anak lagi? Reza menghela napas panjang dan menutup ponselnya. Ia bangkit, berjalan mendekati istrinya, lalu memeluknya dari belakang. Kalau ada yang ngomongin itu, aku bakal bela kamu. Aisyah tersenyum kecil, meskipun hatinya masih berat. Aku cuma nggak mau dianggap kurang. Aku nggak mau mereka lihat aku sebagai istri yang gagal. Reza mengecup pelan puncak kepala istrinya. Kamu bukan istri yang gagal, sayang. Kamu wanita yang kuat, yang sudah berusaha lebih dari cukup. Jangan biarin omongan mereka bikin kamu merasa sebaliknya. Aisyah menutup matanya.
Ia ingin percaya pada kata-kata Reza, tetapi jauh di dalam hatinya, ia tahu besok tidak akan mudah. Pagi hari di bulan Ramadan terasa lebih lambat dari biasanya. Matahari masih enggan muncul sepenuhnya ketika Aisyah mulai menyiapkan makanan sahur untuknya dan Reza. Ia mencoba menyibukkan diri, berharap dengan bekerja, pikirannya bisa teralihkan. Namun, saat ia duduk untuk makan bersama Reza, rasa cemas itu kembali datang. Ia ingin membatalkan keputusannya untuk datang ke acara buka bersama itu, tetapi ia juga tidak ingin membuat Reza kecewa. Setelah buka bersama nanti, kita langsung pulang ya, pinta Aisyah. Reza tersenyum dan mengangguk. Tentu. Aisyah menghela napas lega. Setidaknya, ia tahu ia tidak akan berlama-lama di sana. Menjelang sore, Aisyah mengenakan gamis berwarna biru muda dengan kerudung senada. Ia berdandan sederhana, tetapi tetap terlihat anggun. Reza memuji penampilannya, mencoba membuatnya merasa lebih percaya diri. Kamu cantik banget, sayang, katanya sambil tersenyum. Aisyah tersenyum tipis, meskipun hatinya masih terasa berat. Dalam perjalanan ke rumah mertua, hujan turun rintik-rintik. Aisyah menatap tetesan air di kaca mobil, pikirannya melayang-layang. Ia membayangkan percakapan yang mungkin terjadi nanti, wajah-wajah yang akan menyindirnya dengan senyum pura-pura. Tangan Reza yang menggenggam tangannya membuatnya sedikit tenang. Apapun yang terjadi, aku selalu ada buat kamu, kata Reza pelan. Aisyah mengangguk, meski ia masih bertanya-tanya, benarkah suaminya akan benar-benar membelanya nanti? Ketika mobil memasuki halaman rumah besar keluarga Reza, jantung Aisyah berdegup lebih kencang. Di depan rumah, sudah banyak mobil terparkir. Tanda bahwa hampir semua anggota keluarga besar sudah berkumpul. Aisyah menelan ludah. Ia menarik napas panjang sebelum keluar dari mobil. Langkahnya terasa berat saat berjalan menuju pintu rumah. Suara tawa dan obrolan terdengar dari dalam. Saat pintu dibuka, semua mata menoleh ke arahnya. Aisyah berusaha tersenyum. Namun, di dalam hatinya, ia tahu malam ini akan menjadi malam yang panjang. Hujan masih turun rintik-rintik ketika Aisyah dan Reza masuk ke dalam rumah mertua. Suasana di dalam rumah sudah ramai dengan obrolan dan tawa. Aroma masakan khas Ramadan menguar di udara, gulai kambing, opor ayam, dan berbagai hidangan lainnya memenuhi meja makan besar di ruang tengah. Aisyah menundukkan kepala sedikit, berusaha menampilkan senyum sopan saat bersalaman dengan mertua dan ipar-iparnya. Namun, di balik senyumnya, jantungnya berdebar tak menentu. Ia bisa merasakan tatapan-tatapan yang mengarah kepadanya, seolah-olah mereka sedang menilai setiap gerak-geriknya. Aisyah, akhirnya datang juga. Suara ibu mertuanya, Bu Ratna, terdengar di antara kebisingan percakapan. Wanita itu berdiri dengan anggun di sudut ruangan, mengenakan kebaya hijau dengan jilbab senada. Senyum di wajahnya tampak ramah, tetapi ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Aisyah merasa tak nyaman. Iya, MAH. Jawab Aisyah dengan suara yang ia upayakan tetap ceria. Alhamdulillah, bisa kumpul lagi tahun ini. Bu Ratna menatapnya dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu mengangguk kecil. Iya, tapi sayangnya, belum ada anggota keluarga baru lagi yang bisa ikut kumpul. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Aisyah, terasa seperti tamparan. Ia bisa merasakan dadanya menegang, tetapi ia menelan ludah dan tetap tersenyum. Insya Allah. MAH, mohon doanya. Reza, yang berdiri di sampingnya, langsung menggenggam tangan Aisyah dengan lembut. Ia tahu istrinya baru saja menerima sindiran halus, tetapi seperti biasa, Aisyah memilih untuk tetap menanggapi dengan sopan. Sebelum suasana semakin canggung, seorang adik ipar Aisyah, Rina, datang dengan bayinya yang masih berusia beberapa bulan. Bu Ratna, ini nih cucu kesayangan Mamah, katanya sambil menggendong anaknya dengan bangga. Bu Ratna langsung tersenyum lebar dan merentangkan tangannya. Aduh, sini sayang, sama Uti. Semua orang tertawa dan berkumpul di sekitar Rina, mengagumi bayinya. Aisyah mencoba tersenyum, tetapi hatinya terasa semakin berat. Setiap kali ada bayi di keluarga ini, ia selalu merasa seperti seorang outsider, seorang istri yang belum mampu memberikan apa yang mereka inginkan. Setelah beberapa saat, Aisyah berusaha menenangkan dirinya. Ia berjalan ke dapur, berniat membantu menyiapkan hidangan berbuka. Namun, begitu ia masuk, ia mendengar suara bisik-bisik.
Kasihan si Aisyah. Yah, udah 8 tahun. Tapi masih belum hamil juga. Iya, padahal kan Reza anak pertama. Pasti mamah ingin banget punya cucu dari dia. Jangan-jangan, Aisyah yang mandul. Aisyah terpaku di tempatnya. Jantungnya berdegup kencang. Ia tahu bahwa dunia ini penuh dengan komentar seperti itu, tetapi mendengarnya langsung dari keluarga suaminya sendiri adalah hal yang jauh lebih menyakitkan. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan air mata yang menggenang. Ia ingin melangkah mundur, ingin pergi dari ruangan ini, tetapi di saat yang sama, ia tidak ingin terlihat lemah. Oh, Aisyah! Tiba-tiba seorang tante dari keluarga Reza menyadari keberadaannya. Kamu mau bantu di dapur? Wah, baguslah. Bisa ambilkan piring di lemari, ya? Aisyah tersenyum kaku dan mengangguk. Ia memilih untuk tidak menanggapi apa yang ia dengar. Sambil mengambil piring-piring dari lemari, ia mencoba mengalihkan pikirannya. Aisyah, kamu dan Reza nggak kepikiran buat program bayi tabung? Salah satu kerabat yang lebih tua tiba-tiba bertanya, memecah kesunyian di antara suara piring yang berdenting. Aisyah hampir saja menjatuhkan piring di tangannya. Ia menoleh perlahan dan mencoba tersenyum. Kami sudah mencoba beberapa cara, Tante. Kami serahkan semuanya pada Allah. Ya tapi, kalau bisa diusahakan, kenapa tidak? Jangan sampai nanti terlambat. Loh, apalagi umurmu sudah kepala 3. Aisyah menggigit bibirnya. Ia tahu mereka tidak bermaksud jahat, tetapi rasanya seperti belati yang ditusukkan pelan-pelan ke hatinya. Sebelum ia bisa menjawab, tiba-tiba suara Reza terdengar dari belakang. Tante, Aisyah sudah berusaha lebih dari cukup. Semua orang di dapur menoleh. Reza berdiri di ambang pintu, menatap semua orang dengan ekspresi serius. Kami nggak butuh saran atau tekanan. Kami percaya, kalau memang Allah berkehendak, pasti ada waktunya. Suasana di dapur mendadak sunyi. Beberapa orang tampak tidak enak hati. Aisyah menoleh ke suaminya. Hatinya dipenuhi rasa haru. Ini pertama kalinya Reza benar-benar berbicara untuknya di depan keluarga. Bu Ratna masuk ke dapur dan mengerutkan dahi. Reza, kok nada bicaramu begitu? Reza menatap ibunya, lalu menarik napas panjang. Aku cuma ingin semua orang tahu kalau aku dan Aisyah sudah melakukan yang terbaik. Kami bahagia dengan hidup kami, jadi tolong, berhenti menekan kami soal anak. Bu Ratna terdiam. Tak ada yang berbicara setelah itu. Setelah insiden di dapur, suasana menjadi sedikit lebih tenang. Tetapi Aisyah tahu bahwa sebagian besar orang masih memperhatikannya dengan tatapan berbeda. Seolah-olah ia menjadi pusat pembicaraan yang tidak terlihat. Namun, ada satu hal yang berbeda kali ini. Reza berada di sampingnya, menggenggam tangannya lebih erat dari sebelumnya. Ketika azan maghrib berkumandang, semua orang berkumpul di meja makan. Aisyah berdoa dalam hati sebelum menyantap hidangannya, berharap bahwa malam ini akan segera berlalu. Namun, ia belum tahu bahwa kejadian malam ini hanya awal dari apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah berbuka puasa, suasana di rumah mertua Aisyah perlahan mulai berubah. Hidangan telah disantap, gelas-gelas teh hangat memenuhi meja, dan orang-orang mulai mengobrol lebih santai. Namun, meski semua terlihat akrab, Aisyah tetap merasakan hawa yang tidak nyaman. Ia duduk di samping Reza, berusaha tidak terlalu menonjol. Tapi, meskipun ia diam, ia tahu dirinya tetap menjadi bahan pembicaraan. Aisyah, sini duduk lebih dekat, panggil Bu Ratna tiba-tiba. Aisyah mengangkat kepalanya dan tersenyum sopan. Ia melirik Reza, yang mengangguk pelan, seolah menyuruhnya untuk tetap tenang. Ia bangkit dan berjalan ke arah mertua dan para iparnya yang duduk di sofa besar. Begitu ia duduk, Tante Yuni, salah satu saudara Bu Ratna, langsung melontarkan pertanyaan yang membuat hatinya mencelos. Aisyah, kamu sehat-sehat saja kan? Aisyah mengerjapkan mata, sedikit bingung dengan pertanyaan itu. Alhamdulillah, Tante. Saya sehat. Tante Yuni mengangguk, lalu menatap Bu Ratna sebelum melanjutkan. Kalau sehat, kenapa belum juga kasih keturunan untuk Reza? Tangan Aisyah langsung mengepal di atas pahanya. Jantungnya terasa seperti berhenti berdetak sesaat. Ia tersenyum kecil, mencoba menutupi kegugupan yang tiba-tiba menyergapnya. Kami sudah berusaha, Tante. Tapi mungkin belum waktunya. Belum waktunya atau kamu yang gak bisa?
Suara seseorang tiba-tiba terdengar dari ujung ruangan. Itu Rina, adik iparnya yang baru saja memiliki bayi beberapa bulan lalu. Beberapa orang di dalam ruangan terkekeh kecil, seolah yang dikatakan Rina adalah lelucon. Tapi bagi Aisyah, kata-kata itu seperti palu yang menghantam dadanya. Sebenarnya sih kasihan sama Reza, Rina menambahkan, kini dengan nada lebih santai seolah yang ia katakan adalah sesuatu yang wajar. Dia anak pertama, tapi sampai sekarang belum punya anak. Sementara aku yang lebih muda malah sudah 2 kali melahirkan. Mungkin kalau dia nikah sama orang lain, anaknya sudah sekolah, ya? Aisyah menahan napas, mencoba agar ekspresinya tetap tenang. Tapi tangannya yang berada di pangkuannya mulai gemetar. Rina, cukup. Suara Reza tiba-tiba terdengar tegas. Namun, Rina hanya mengangkat bahunya. Sama sekali tidak terlihat merasa bersalah. Aku cuma ngomong fakta, Mas. Semua orang juga pasti mikir begitu. Aisyah merasa dadanya semakin sesak. Ia ingin sekali berbicara, ingin membela dirinya sendiri, tetapi lidahnya terasa keluh. Tiba-tiba, salah satu tante lainnya, Tante Sari, ikut berbicara. Reza, kamu nggak kepikiran buat nikah lagi? Ruangan menjadi hening. Aisyah mengangkat kepalanya perlahan, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. Reza yang duduk di sampingnya langsung menegang. Apa maksud tante? Suaranya terdengar dingin. Tante Sari mengangkat bahunya. Ya, bukannya gimana-gimana. Tapi kamu kan anak pertama. Nanti kalau nggak ada keturunan, gimana nasib keluarga? Beberapa orang di ruangan itu mengangguk pelan, seolah mendukung ucapan itu. Benar juga sih. Salah satu sepupu Reza ikut menimpali. Kita semua tahu Aisyah baik. Tapi kalau memang dia nggak bisa kasih keturunan, kenapa nggak cari jalan lain? Aisyah merasa jantungnya berdegup semakin kencang. Hatinya seperti dihantam berkali-kali dengan batu. Ia sudah sering mendengar komentar menyakitkan tentang dirinya. Tetapi tidak pernah ia membayangkan mereka akan sampai pada titik ini, menyarankan suaminya untuk meninggalkannya. Matanya mulai memanas. Ia berusaha keras menahan air mata yang sudah menggenang. Reza mengepalkan tangannya, jelas terlihat marah. Cukup. Aku nggak mau dengar omongan kayak gitu lagi. Semua orang terdiam. Ruangan yang sebelumnya penuh dengan suara tawa kini berubah menjadi sunyi. Bu Ratna menghela napas, lalu menatap Aisyah dengan sorot mata tajam. Aisyah, kami ini keluarga. Kami hanya mengingatkan, karena kami peduli. Aisyah akhirnya menatap mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Peduli, MAH? Suaranya sedikit bergetar. Atau sebenarnya ingin menyalahkan saya? Semua mata tertuju pada Aisyah. Ini pertama kalinya ia berbicara lebih dari sekadar menjawab dengan senyum sopan. Ia sudah terlalu lama diam, dan malam ini, ia tidak bisa menahan semuanya lagi. Saya tahu saya belum bisa memberi cucu untuk Mamah. Saya tahu orang-orang membicarakan saya di belakang. Saya dengar semuanya. Tapi apakah saya pernah mengeluh? Apakah saya pernah menyalahkan siapapun? Saya dan Reza sudah berusaha. Tapi kenapa saya yang selalu disalahkan? Suasana hening. Tidak ada yang berani berbicara. Bu Ratna terlihat terkejut. Aisyah, kami tidak menyalahkanmu. Tapi Mamah tidak pernah membela saya juga, kan? Aisyah tersenyum pahit. Setiap kali ada yang menyindir saya, Mamah hanya diam. Atau bahkan, ikut menekan saya. Mata Aisyah kini mulai basah. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Saya juga ingin punya anak. Saya ingin sekali. Tapi kalau memang belum rezeki saya, apa saya harus dihina terus seperti ini? Reza menggenggam tangan Aisyah erat. Sudah cukup, sayang. Kita pergi. Aisyah mengangguk. Ia tidak bisa lagi berada di ruangan ini. Dengan langkah cepat, ia berjalan menuju pintu, meninggalkan semua orang yang masih terdiam dalam keterkejutan mereka. Malam ini, Aisyah menyadari satu hal, cinta dari suaminya adalah satu-satunya yang membuatnya tetap bertahan. Tapi untuk pertama kalinya, ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus bertahan? Malam itu, perjalanan pulang dari rumah mertua terasa begitu berat bagi Aisyah. Hening menyelimuti mobil yang dikendarai Reza. Hanya suara mesin yang terdengar, seakan menjadi latar belakang kesedihan yang memenuhi hati mereka berdua.
Aisyah duduk diam di samping suaminya, memandang keluar jendela dengan mata kosong. Hatinya terasa hancur, tubuhnya lelah, dan pikirannya berputar-putar memikirkan setiap kata hinaan yang baru saja ia terima. Di dalam kepalanya, ucapan-ucapan menyakitkan itu terus bergema. Kalau sehat, kenapa belum juga kasih keturunan untuk Reza? Belum waktunya atau kamu yang gak bisa? Reza, kamu gak kepikiran buat nikah lagi? Dadanya sesak, seperti ada batu besar yang menindihnya. Selama ini, ia sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan, untuk tetap tegar menghadapi tekanan dari keluarga suaminya. Namun, malam ini, ia merasa berada di ambang batas. Reza melirik istrinya sesekali, melihat bagaimana Aisyah mengusap matanya yang mulai basah. Ia tahu betapa sakitnya perasaan wanita yang paling ia cintai itu. Tangannya ingin menggenggam tangan Aisyah, tapi ia juga tidak ingin mengganggu keheningan yang sedang dibutuhkan istrinya. Sesampainya di rumah, Aisyah langsung menuju kamar tanpa berkata apa-apa. Ia melepas hijabnya dengan gerakan lambat, lalu duduk di tepi ranjang. Matanya menatap lurus ke depan, tapi pikirannya berada di tempat lain. Rasanya seperti ada lubang besar di hatinya, dan ia tidak tahu bagaimana cara menutupnya kembali. Reza menyusulnya, duduk di sampingnya. Aisyah, panggilnya pelan. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia menundukkan kepala, lalu menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata dengan suara lirih. Aku lelah, Mas. Reza menggenggam tangannya erat. Aku tahu, sayang. Aku tahu ini berat buat kamu. Sampai kapan kita harus seperti ini, Mas? Mata Aisyah mulai berkaca-kaca. Sampai kapan aku harus menerima hinaan seperti tadi? Sampai kapan aku harus menahan sakit ini sendirian? Reza mengusap punggung tangan Aisyah dengan lembut. Kamu nggak sendirian, Aisyah. Aku selalu di samping kamu. Air mata Aisyah akhirnya jatuh. Ia tidak sanggup lagi menahannya. Tapi, Mas, aku sudah mencoba segalanya. Aku sudah ke dokter, minum obat, menjalani berbagai terapi. Aku sudah berusaha sekuat tenaga untuk menjadi istri yang baik. Tapi kenapa mereka tetap menyalahkanku? Reza menarik istrinya ke dalam pelukannya. Sayang, ini bukan salah kamu. Jangan pernah berpikir kalau kamu kurang. Kamu sempurna di mataku. Aisyah terisak di dada suaminya. Semua emosi yang ia pendam selama bertahun-tahun akhirnya tumpah. Aku takut, Mas. Aku takut kalau suatu hari nanti kamu menyerah dan memilih pergi. Reza langsung menangkup wajah Aisyah dengan kedua tangannya, menatap matanya yang penuh air mata. Dengar aku baik-baik. Sayang, aku nggak akan pernah ninggalin kamu. Aku menikah sama kamu karena aku mencintai kamu, bukan karena aku ingin anak. Anak itu bonus, tapi kamu adalah takdirku. Aisyah terisak semakin keras. Kata-kata suaminya begitu tulus. Namun luka di hatinya terlalu dalam untuk sembuh dalam sekejap. Reza mengecup kening istrinya lama, lalu berbisik. Kalau kamu lelah, kita bisa pergi dari sini, sayang. Kita bisa menjauh dari orang-orang yang menyakiti kamu. Aisyah menggeleng pelan. Aku nggak mau kamu kehilangan keluargamu karena aku. Aku nggak peduli. Aisyah, kamu adalah keluargaku sekarang. Aku lebih memilih melihatmu bahagia daripada terus tinggal di lingkungan yang hanya menyakitimu. Aisyah menatap suaminya dengan mata yang penuh kasih. Meskipun hatinya masih terluka, setidaknya ia tahu bahwa satu hal yang tidak pernah berubah dalam hidupnya adalah cinta Reza. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada ketakutan yang terus mengintai. Sampai kapan ia bisa bertahan dalam tekanan ini? Sampai kapan ia mampu menahan luka yang semakin dalam? Beberapa hari setelah kejadian itu, Aisyah mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun, rasa sakit akibat hinaan itu masih membekas. Setiap kali ia berada di depan cermin, ia merasa melihat bayangan dirinya yang rapuh dan penuh luka. Di dapur, ia mencoba menyiapkan sarapan untuk Reza, tetapi tangannya bergetar. Saat mengambil gelas, tanpa sadar, gelas itu jatuh ke lantai dan pecah berkeping-keping. Suara kaca pecah menggema di ruangan, dan Aisyah hanya bisa menatap pecahan itu dengan mata kosong. Reza yang baru keluar dari kamar langsung berlari mendekat. Sayang, kamu nggak apa-apa. Aisyah tersadar, lalu buru-buru mengusap matanya. Aku nggak apa-apa, Mas.
Reza melihat tangan istrinya yang gemetar. Ia tahu, luka di hati Aisyah belum sembuh. Ia menarik istrinya ke dalam pelukannya lagi. Ayo kita liburan, sayang. Kita butuh waktu berdua. Aisyah menggeleng lemah. Aku nggak mau lari dari masalah, Mas. Ini bukan lari, sayang. Ini menyembuhkan. Kamu berhak untuk bahagia. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir, Aisyah tersenyum kecil. Mungkin, ia memang butuh waktu untuk menyembuhkan luka yang terpendam di hatinya. Setelah berbagai tekanan dan luka yang mengendap dalam hati Aisyah, Reza akhirnya membujuknya untuk pergi berlibur. Ia ingin istrinya menghirup udara segar, jauh dari beban yang selama ini menghimpitnya. Dengan penuh pertimbangan, mereka memilih sebuah villa di daerah pegunungan, tempat yang tenang dengan udara sejuk dan pemandangan alam yang menenangkan. Perjalanan menuju villa itu terasa berbeda dari biasanya. Meskipun Aisyah masih diliputi rasa cemas dan takut, ada kehangatan yang perlahan merayap dalam hatinya. Reza berusaha membuat perjalanan ini menyenangkan. Sesekali menggoda istrinya atau mengajak bercanda agar ia tersenyum. Sesampainya di villa, Aisyah menatap pemandangan di depannya dengan kagum. Hamparan pepohonan hijau, udara yang segar, dan suara gemericik air dari sungai kecil di dekat villa seolah memberikan ketenangan tersendiri. Ia menghirup udara dalam-dalam dan tersenyum kecil. Sudah lama ia tidak merasa setenang ini. Aku harap perjalanan ini bisa membuatmu sedikit melupakan semua hal yang menyakitimu. Sayang, ujar Reza sambil menggenggam tangan Aisyah. Aisyah menatap suaminya dengan penuh kasih. Terima kasih, Mas. Aku tahu kamu selalu berusaha untuk membuatku bahagia. Mereka menghabiskan hari pertama dengan berjalan-jalan di sekitar villa, menikmati suasana pegunungan yang damai. Reza membawa Aisyah ke sebuah danau kecil yang jernih. Mereka duduk di atas bebatuan besar sambil menikmati senja. Rasanya seperti mimpi. Ya, Mas, kata Aisyah lirih. Reza menatap wajah istrinya yang mulai terlihat lebih cerah. Kalau ini mimpi, aku ingin terus hidup dalam mimpi ini bersamamu. Aisyah tertawa pelan, pertama kalinya setelah sekian lama. Namun, malam itu, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Saat mereka tengah menikmati makan malam di balkon villa, Aisyah tiba-tiba merasa mual. Ia meletakkan sendoknya dan menutup mulutnya, lalu buru-buru berlari ke kamar mandi. Reza yang melihat itu segera menyusulnya. Sayang, kamu nggak apa-apa? Tanyanya cemas. Aisyah menggeleng lemah sambil membasuh wajahnya. Aku nggak tahu, Mas. Perutku terasa aneh. Reza menatap istrinya dengan penuh kekhawatiran. Kamu sakit? Atau masuk angin? Aisyah mencoba mengingat. Sejak kapan ia merasa lemas dan sering mual? Sejak kapan tubuhnya terasa lebih cepat lelah? Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Dengan napas memburu, ia menatap Reza. Mas, kapan terakhir kali aku haid? Reza terdiam sejenak. Matanya melebar seolah menyadari sesuatu. Sayang, kamu pikir? Aisyah mengangguk perlahan. Hatinya berdebar-debar. Bisa saja ini hanya efek kelelahan atau perubahan cuaca. Tetapi bisa juga. Reza segera meraih tangan Aisyah. Besok pagi kita cari tes pack, ya? Kalau benar, ini akan jadi hadiah terindah dalam hidup kita. Aisyah tersenyum tipis. Hatinya penuh harap dan cemas sekaligus. Apakah ini benar? Apakah Tuhan akhirnya mendengar doanya setelah bertahun-tahun? Malam itu, mereka tidur dengan hati yang penuh tanda tanya. Berharap esok akan membawa kabar yang mengubah hidup mereka selamanya. Keesokan paginya, Reza bangun lebih dulu dan pergi ke minimarket terdekat untuk membeli test pack. Ketika ia kembali ke villa, Aisyah masih duduk di tempat tidur, memegang perutnya dengan ekspresi bingung. Mas, aku takut. Ujarnya pelan saat melihat test pack di tangan Reza. Reza duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya erat. Apapun hasilnya, kita akan hadapi bersama. Kamu nggak sendirian, sayang. Dengan tangan gemetar, Aisyah mengambil test pack dan masuk ke kamar mandi. Beberapa menit berlalu dalam ketegangan. Reza menunggu di luar dengan jantung berdebar. Seakan detik berjalan lebih lambat dari biasanya. Saat pintu kamar mandi terbuka, Aisyah berdiri di sana dengan mata berkaca-kaca. Ia menunjukkan test pack itu pada Reza. 2 garis merah. Reza menatapnya tidak percaya. Sayang,
Ini benar? Kamu hamil? Aisyah mengangguk perlahan, air mata mengalir di pipinya. Mas, setelah 8 tahun, akhirnya. Reza langsung menarik Aisyah ke dalam pelukannya. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Tangis bahagia memenuhi ruangan itu. Setelah bertahun-tahun menanti, menahan hinaan, menjalani berbagai usaha, akhirnya Tuhan menjawab doa mereka. Perjalanan mereka masih panjang, tetapi satu hal yang pasti, harapan itu akhirnya datang. Reza berlutut di depan Aisyah, tangannya mengusap perut istrinya dengan penuh haru. Di sini ada kehidupan. Sayang, anak kita. Aisyah menutup mulutnya, menangis semakin deras. Ia tak pernah menyangka momen ini akan datang dalam hidupnya. Begitu banyak air mata yang ia habiskan selama 8 tahun ini. Begitu banyak doa yang ia panjatkan. Begitu banyak malam yang ia lewati dengan kesedihan. Dan kini, keajaiban itu benar-benar terjadi. Mas, aku takut kehilangan lagi. Suaranya bergetar. Reza menghapus air matanya dengan lembut. Jangan takut, sayang. Kita akan menjaga bayi ini bersama. Aku akan selalu di sisimu. Mereka berpelukan erat, merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Hari itu, dunia terasa lebih indah bagi mereka berdua. Semua rasa sakit dan luka seakan menghilang, digantikan oleh harapan baru yang selama ini mereka nantikan. Setelah kepastian bahwa dirinya hamil, kebahagiaan Aisyah dan Reza begitu meluap. Mereka berdua bersyukur karena penantian panjang selama 8 tahun akhirnya terjawab. Namun, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Ketika kabar ini sampai ke telinga keluarga Reza, terutama ibu mertuanya, bukannya ucapan selamat yang mereka terima, melainkan keraguan dan hinaan. Jangan-jangan ini cuma sugesti saja. 8 tahun gak bisa hamil. Tiba-tiba sekarang hamil? Mana buktinya? Ujar ibu mertuanya saat Reza dengan penuh semangat memberitahu kabar bahagia itu. Aisyah hanya bisa diam, menahan perih yang kembali menghunjam hatinya. Seharusnya ini menjadi momen yang membahagiakan, tapi justru dipenuhi dengan keraguan dan penghinaan. Sejak awal, mertuanya memang tidak pernah benar-benar menerimanya. Kini, bahkan ketika ia mengandung cucu mereka, ia masih dianggap sebagai pembohong. Reza yang melihat wajah istrinya memucat langsung menggenggam tangannya. Bu, Aisyah benar-benar hamil. Kami sudah melakukan tes. Bahkan dokter juga mengonfirmasi. Namun, ibu mertuanya hanya mendengus. Aku baru percaya kalau sudah lihat sendiri hasilnya. Jangan sampai kalian hanya cari perhatian. Kata-kata itu terasa seperti duri yang menusuk hati Aisyah. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya memang sedang mengandung. Tapi ia juga sadar bahwa mertuanya tidak akan dengan mudah mempercayainya. Mungkin karena terlalu lama mereka menanti kehadiran seorang anak, hingga saat kabar itu benar-benar datang, mereka sulit untuk menerimanya sebagai kenyataan. Hari-hari berikutnya menjadi penuh tantangan bagi Aisyah. Kehamilannya yang masih dalam trimester pertama membuatnya rentan mengalami mual, lemas, dan pusing. Namun, tekanan dari keluarga suaminya justru semakin berat. Mertuanya bahkan terang-terangan meremehkan kondisi Aisyah. Hamil kok lemah banget? Makanya, jangan manja. Aku dulu hamil anak pertama tetap bisa bekerja di sawah, nggak pakai drama. Ucap ibu mertuanya suatu hari saat Aisyah kesulitan bangun dari tempat tidur karena mual yang luar biasa. Aisyah terdiam, air matanya hampir tumpah, tapi ia menahannya. Ia tahu, jika ia menangis, ia hanya akan dianggap semakin lemah. Dalam hati, ia berbisik kepada janin di dalam perutnya. Bertahanlah, nak. Ibu akan menjagamu, apapun yang terjadi. Reza menjadi satu-satunya orang yang benar-benar mendukung Aisyah. Setiap hari, ia memastikan bahwa istrinya mendapatkan makanan yang cukup dan istirahat yang baik. Bahkan, ia membatasi interaksi Aisyah dengan keluarganya sendiri agar istrinya tidak terlalu stres. Sayang, jangan dengarkan mereka. Yang penting kamu dan bayi kita sehat. Aku nggak peduli apa yang mereka katakan. Bisik Reza sambil mengusap perut Aisyah yang masih datar. Namun, tekanan semakin besar saat mertuanya mulai menyebarkan gosip kepada tetangga bahwa kehamilan Aisyah hanyalah kebohongan. Jangan-jangan dia cuma pakai obat biar terlihat hamil. Nanti lihat saja, pasti nggak ada buktinya. Perkataan itu sampai ke telinga Aisyah.
Ia benar-benar terpukul. Ia merasa seperti sedang berjuang sendirian di tengah lautan manusia yang tidak mempercayainya. Bahkan, ia mulai takut jika stres yang ia alami akan memengaruhi janinnya. Aisyah mulai merasakan tubuhnya semakin lemah. Setiap pagi, ia mengalami mual yang lebih parah, bahkan hingga pingsan beberapa kali. Reza yang sangat khawatir memutuskan untuk membawa Aisyah ke dokter untuk pemeriksaan lebih lanjut. Istrimu mengalami tekanan mental yang cukup berat. Stres seperti ini bisa berdampak buruk pada janinnya. Pastikan ia tidak terlalu banyak pikiran, ujar dokter dengan wajah serius. Reza semakin merasa bersalah. Ia tahu, semua tekanan ini datang dari keluarganya sendiri. Setelah pulang dari rumah sakit, ia berbicara serius dengan ibunya. Bu, kalau ibu masih terus menekan Aisyah, aku nggak akan segan membawa dia pergi dari rumah ini. Aku nggak peduli, yang terpenting bagi aku adalah istri dan anakku. Ibunya menatapnya tajam. Kamu berani mengancam ibumu sendiri demi perempuan itu? Bukan masalah siapapun, Bu. Ini tentang keluarga kecilku. Aku nggak mau kehilangan anakku hanya karena ibu masih terus meragukan kami. Mendengar itu, Ibu Reza terdiam. Ia masih belum sepenuhnya percaya, tapi tatapan putranya begitu serius, seolah benar-benar siap melakukan apa saja demi istrinya. Sementara itu, Aisyah yang berada di kamar merasa semakin rapuh. Perutnya mulai terasa nyeri. Ia takut sesuatu yang buruk akan terjadi. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya dan menghubungi Reza. Mas, perutku sakit. Aku takut. Reza yang mendengar suara istrinya langsung berlari ke kamar. Melihat wajah Aisyah yang pucat dan tubuhnya yang gemetar, ia panik. Sayang, kita ke rumah sakit sekarang. Dalam perjalanan, Aisyah terus menggenggam tangan Reza erat. Air matanya mengalir. Aku takut. Mas, aku nggak mau kehilangan dia. Kamu dan bayi kita akan baik-baik saja. Sayang. Aku janji, kata Reza meskipun hatinya sendiri dipenuhi ketakutan. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera melakukan pemeriksaan. Setelah beberapa saat, dokter kembali dengan senyum tipis. Kondisi janin masih stabil. Tapi ini peringatan. Ibu harus benar-benar menghindari stres. Jika terus begini, ada risiko keguguran. Aisyah menangis haru, sementara Reza menghembuskan napas lega. Namun, dalam hatinya, ia semakin bertekad untuk membawa Aisyah menjauh dari semua tekanan yang selama ini mereka alami. Merasa tidak tahan dengan semua tuduhan itu, Reza akhirnya mengajak Aisyah ke dokter kandungan dan meminta hasil pemeriksaan dicetak secara lengkap. Ia ingin membuktikan kepada keluarganya bahwa kehamilan ini bukan kebohongan. Pada hari pertemuan keluarga, Reza membawa hasil USG dan menyerahkannya kepada ibunya. Ini buktinya, Bu. Aisyah benar-benar hamil. Ini foto janinnya, usianya sudah 8 minggu. Ibu mertuanya mengambil hasil pemeriksaan itu dengan ragu. Matanya meneliti lembaran kertas yang disodorkan Reza. Seketika, wajahnya berubah, seolah tak percaya dengan apa yang ia lihat. Namun, bukannya meminta maaf, ia malah berkata, kita lihat saja nanti. Banyak kejadian perempuan yang keguguran di usia muda kehamilan. Aisyah merasa dunianya runtuh. Namun, ia berjanji dalam hatinya, aku akan menjaga anak ini. Aku tidak peduli apa yang mereka katakan. Aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi ibu yang baik. Hari-hari berlalu dengan berat bagi Aisyah. Setelah insiden di rumah sakit, ia semakin berhati-hati menjaga kandungannya. Reza juga lebih protektif, memastikan istrinya mendapat cukup istirahat dan tidak banyak berinteraksi dengan keluarga yang terus meragukannya. Namun, ketidakpercayaan ibu mertuanya masih seperti belati yang menggores hati Aisyah. Suatu hari, saat Reza pergi bekerja, Aisyah duduk di ruang tamu, menyesap teh hangat sambil mengelus perutnya yang mulai sedikit membuncit. Ia tersenyum, membayangkan calon buah hatinya tumbuh sehat di dalam sana. Namun, kebahagiaannya terusik ketika ibu mertuanya tiba-tiba datang dan duduk di depannya dengan tatapan dingin. Aisyah, aku masih belum percaya kamu benar-benar hamil. Bisa saja kamu hanya memanfaatkan ini untuk mengikat Reza. Aisyah menghela napas, berusaha tetap tenang. Bu, saya tidak punya alasan untuk berbohong. Ini adalah anugerah yang sudah lama kami nantikan. Ibu mertuanya tertawa sinis. Kalau benar kamu hamil, kenapa sampai sakit-sakitan begitu?
Dulu aku hamil anak pertama, tetap bisa bekerja keras. Kamu malah kelihatan seperti orang yang pura-pura sakit. Aisyah merasa hatinya kembali perih. Tidak cukupkah semua bukti yang ia tunjukkan? Tidak cukupkah ia harus bertahan dengan kondisi tubuh yang lemah karena kehamilan ini? Namun, ia tahu, berdebat dengan ibu mertuanya hanya akan memperburuk keadaan. Ia memilih diam, meskipun air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. Ibu mertuanya tidak hanya meragukan kehamilannya, tetapi juga mulai menyebarkan fitnah kepada saudara-saudara yang lain. Mereka mengatakan bahwa Aisyah mungkin hanya berpura-pura hamil agar tetap dipertahankan oleh Reza. Beberapa saudara ipar yang awalnya baik padanya mulai bersikap dingin, seolah percaya dengan ucapan ibu mereka. Saat acara keluarga diadakan di rumah mertua, Aisyah merasa seperti orang asing di tengah-tengah mereka. Saat ia hendak duduk, salah satu saudara iparnya berbisik, namun cukup keras hingga Aisyah bisa mendengarnya. Jangan-jangan nanti dia pura-pura sakit lagi. Awas saja kalau tiba-tiba jatuh pingsan. Tawa kecil terdengar di antara mereka. Aisyah menggigit bibirnya, menahan rasa sakit di hatinya. Ia merasa ingin pergi dari tempat itu. Tetapi demi Reza, ia bertahan. Ketika Reza akhirnya tiba di acara tersebut, ia melihat wajah Aisyah yang pucat dan matanya yang sembab. Ia segera tahu bahwa sesuatu terjadi. Ia menatap Aisyah penuh kekhawatiran, lalu menoleh ke arah ibunya dan saudara-saudaranya. Ada apa ini? Tanyanya dengan nada tegas. Ibu mertuanya menjawab dengan santai. Tidak ada apa-apa. Kami hanya berbincang biasa. Namun, Aisyah tidak bisa lagi menahan emosinya. Dengan suara yang bergetar, ia berkata, Mas, mereka tidak percaya aku hamil. Mereka pikir aku hanya berpura-pura. Wajah Reza mengeras. Ia tak menyangka keluarganya sendiri bisa sekejam ini kepada istrinya. Cukup. Aku sudah muak dengan semua ini. Kalau kalian tidak bisa menerima Aisyah dan anak kami, lebih baik kami pergi dari sini. Seluruh ruangan hening. Tidak ada yang menyangka Reza akan berbicara sekeras itu. Bahkan ibu mertuanya tampak terkejut. Namun, di dalam hati Aisyah, ada sedikit kelegaan karena tahu bahwa suaminya tetap berpihak padanya. Setelah insiden itu, Reza semakin menjaga jarak dari keluarganya. Ia mulai mempertimbangkan untuk pindah ke rumah lain agar Aisyah bisa hidup lebih tenang. Namun, sebelum keputusan itu dibuat, sebuah kejadian mengerikan terjadi. Suatu malam, saat Aisyah sedang tidur, ia merasakan nyeri luar biasa di perutnya. Rasa sakit itu begitu hebat hingga ia terbangun dengan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mas, perutku sakit lagi. Suaranya lemah saat membangunkan Reza. Reza yang melihat wajah istrinya yang pucat langsung panik. Tanpa berpikir panjang, ia segera membawanya ke rumah sakit. Sepanjang perjalanan, Aisyah hanya bisa menggenggam tangan suaminya, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Sesampainya di rumah sakit, dokter segera melakukan pemeriksaan. Reza menunggu di luar ruangan dengan gelisah, sementara Aisyah diperiksa di dalam. Setelah beberapa saat, dokter keluar dengan ekspresi serius. Istri Anda mengalami stres berat yang mempengaruhi kandungannya. Untungnya, janinnya masih bertahan, tapi jika kondisi ini terus berlanjut, risikonya bisa sangat besar. Reza menelan ludah, merasa marah pada dirinya sendiri karena tidak bisa melindungi istrinya dari tekanan keluarga. Ia menggenggam tangan Aisyah yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Maafkan aku, sayang. Aku janji, aku nggak akan membiarkan mereka menyakitimu lagi. Aisyah tersenyum lemah. Aku hanya ingin kita hidup tenang. Mas, aku ingin anak kita lahir dengan sehat tanpa ada tekanan seperti ini. Reza mengangguk. Dalam hatinya, ia sudah membuat keputusan. Tidak peduli apapun yang akan dikatakan keluarganya nanti, ia akan membawa Aisyah pergi dari lingkungan yang toksik ini. Ia tidak akan mempertaruhkan nyawa istri dan anaknya, hanya demi mempertahankan hubungan dengan keluarga yang tidak bisa menghargai mereka. Keesokan harinya, setelah Aisyah cukup pulih, Reza mengemasi beberapa barang mereka. Ia sudah menyewa rumah kecil di pinggir kota, jauh dari keluarga yang terus menekan mereka. Aisyah terkejut saat melihat persiapan itu. Mas, kita akan pindah? Tanyanya dengan suara bergetar. Reza menatapnya dengan penuh tekad. Ya, sayang. Aku nggak mau kamu terus disakiti. Kita akan mulai hidup baru di tempat yang lebih tenang. Aisyah tak kuasa menahan air matanya.
Bukan karena sedih, melainkan karena terharu. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar dilindungi dan dicintai. Saat mereka keluar dari rumah itu untuk terakhir kalinya, ibu mertua Reza berdiri di depan pintu dengan ekspresi tak percaya. Jadi kalian benar-benar pergi? Reza mengangguk. Aku sudah cukup sabar, Bu. Aku nggak bisa membiarkan istri dan anakku hidup dalam tekanan terus-menerus. Ibu mertuanya terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tampak kehilangan kata-kata. Namun, Reza tidak menunggu lebih lama. Ia menggandeng tangan Aisyah dan membawa istrinya pergi, meninggalkan semua luka yang selama ini mereka rasakan. Di dalam mobil, Aisyah menatap suaminya dengan penuh cinta. Terima kasih, Mas. Aku tahu ini keputusan besar untuk kita. Reza tersenyum dan mengecup punggung tangannya. Yang penting, kita bersama. Aku yakin, kita bisa melewati semua ini. Aisyah mengelus perutnya. Dalam hatinya, ia berbisik kepada bayi yang ada di dalam kandungannya. Kita akan hidup bahagia. Nak, ayah dan ibu akan menjagamu dengan sepenuh hati. Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Aisyah merasa damai. Hari-hari setelah kepindahan mereka terasa berbeda. Tidak ada lagi bisikan sinis, tidak ada lagi tatapan penuh keraguan, dan yang paling penting, tidak ada lagi tekanan yang membuat Aisyah merasa dirinya tidak berharga. Rumah kecil di pinggiran kota yang Reza pilih mungkin tidak sebesar rumah lama mereka. Tetapi bagi Aisyah, tempat ini adalah surga baru. Pagi itu, Aisyah duduk di teras rumah dengan secangkir teh hangat di tangan. Tangannya yang lain perlahan mengelus perutnya yang semakin membesar. Bayi mereka sudah memasuki trimester kedua, dan kehamilannya kini mulai tampak jelas. Tidak ada lagi perasaan takut, hanya harapan yang semakin menguat di dalam hatinya. Reza keluar dari rumah sambil membawa selimut kecil yang tadi tertinggal di sofa. Ia berjalan ke arah istrinya dan menyelimutinya dengan lembut. Udara pagi masih dingin. Sayang, kamu harus tetap hangat. Aisyah tersenyum dan menggenggam tangan suaminya. Terima kasih, Mas. Rasanya, aku sudah lama tidak merasa setenang ini. Reza menatapnya penuh kasih. Aku janji, mulai sekarang kamu hanya akan merasa bahagia. Suatu hari, ketika Aisyah sedang merapikan kamar bayi yang perlahan mulai mereka persiapkan, ponselnya berbunyi. Nama yang tertera di layar membuatnya terdiam sejenak. Itu adalah ibu mertuanya. Dengan ragu, Aisyah mengangkat telepon tersebut. Assalamualaikum, Bu. Suara di seberang terdengar lebih lembut dari biasanya. Waalaikumsalam. Aisyah, apa kabar? Aisyah sedikit terkejut dengan nada bicara ibu mertuanya yang terdengar lebih tenang. Alhamdulillah, saya baik, Bu. Hening sesaat sebelum suara itu kembali terdengar. Bagaimana kandunganmu? Kamu baik-baik saja? Aisyah merasakan dadanya menghangat. Ini adalah pertama kalinya ibu mertuanya bertanya tentang keadaannya dengan sungguh-sungguh. Alhamdulillah, sehat, Bu. Bayinya juga berkembang dengan baik. Ibu mertuanya menarik napas panjang. Aisyah, maafkan ibu. Aisyah membisu. Tidak pernah sekalipun ia membayangkan mendengar kata-kata itu keluar dari mulut ibu mertuanya. Ibu sadar. Ibu terlalu keras padamu. Ibu terlalu buta oleh keegoisan sendiri sampai tidak bisa melihat betapa tulusnya kamu sebagai istri Reza. Suara di ujung telepon terdengar sedikit bergetar. Ibu tahu kata maaf ini tidak akan bisa menghapus semua luka yang sudah ibu torehkan. Ibu ingin kamu tahu bahwa ibu benar-benar menyesal. Air mata menggenang di mata Aisyah. Ia menggigit bibirnya, menahan isakan yang hampir pecah. Terima kasih, Bu. Jawabnya lirih. Ia tidak tahu apakah hatinya sudah benar-benar siap untuk menerima ibu mertuanya kembali. Tetapi mendengar permintaan maaf ini saja sudah cukup membuat bebannya terasa lebih ringan. Beberapa minggu setelah percakapan itu, ibu mertuanya datang berkunjung. Saat pertama kali melihat Aisyah yang kini sedang mengandung dengan perut yang jelas membesar, matanya berkaca-kaca. Kamu benar-benar hamil, bisiknya, seolah masih sulit percaya. Aisyah tersenyum, lalu menggenggam tangan ibu mertuanya. Bu, peganglah. Ia membimbing tangan wanita itu ke atas perutnya. Dan seolah tahu saat yang tepat, bayi di dalam kandungan Aisyah menendang lembut. Ibu mertuanya terkejut. Tetapi kemudian air mata jatuh dari matanya.
Ia mengusap perut Aisyah dengan penuh kasih sayang. Maafkan ibu. Maafkan ibu. Aisyah tidak bisa lagi menahan tangisnya. Ia memeluk ibu mertuanya erat, melepaskan semua luka dan dendam yang sempat ada di hatinya. Dari kejauhan, Reza melihat pemandangan itu dengan senyum di wajahnya. Akhirnya, kebahagiaan yang selama ini mereka impikan mulai terwujud. Waktu berlalu dengan cepat. Kehamilan Aisyah semakin mendekati hari kelahiran. Kini, ia tidak hanya dikelilingi oleh kasih sayang Reza, tetapi juga ibu mertuanya yang kini benar-benar berubah menjadi sosok yang penyayang. Setiap hari, wanita itu datang membawa makanan bergizi untuk Aisyah, memastikan menantunya mendapatkan yang terbaik untuk cucunya. Ketika hari persalinan tiba, Aisyah mengalami kontraksi yang cukup kuat. Reza dengan sigap membawanya ke rumah sakit. Sementara ibu mertuanya terus menggenggam tangan Aisyah, memberinya kekuatan. Kamu kuat, nak. Kamu pasti bisa. Bisik ibu mertuanya dengan mata yang juga penuh air mata. Setelah perjuangan panjang, akhirnya tangisan bayi memenuhi ruangan. Seorang bayi laki-laki lahir dengan sehat, membawa kebahagiaan yang tak terlukiskan bagi Aisyah dan Reza. Saat pertama kali menggendong cucunya, ibu mertuanya menangis. Subhanallah, betapa sempurnanya ciptaan Allah. Ia menatap Aisyah dengan penuh rasa syukur. Terima kasih, nak. Terima kasih telah memberi kami anugerah ini. Aisyah tersenyum, merasakan kedamaian yang luar biasa dalam hatinya. Semua luka yang pernah ia alami kini tergantikan oleh kebahagiaan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di sampingnya, Reza mengecup keningnya dengan lembut. Kita berhasil, sayang. Ini adalah awal baru bagi kita. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aisyah benar-benar merasa utuh. Ia tahu bahwa perjalanan mereka tidaklah mudah. Tetapi ia percaya bahwa setiap cobaan yang mereka lewati telah membentuk mereka menjadi keluarga yang lebih kuat. Di dalam hatinya, Aisyah berbisik kepada bayi kecilnya. Selamat datang di dunia, nak. Ayah dan ibu akan selalu melindungimu dengan cinta. Malam itu, setelah semua tamu pulang dan rumah kembali tenang, Aisyah dan Reza duduk berdampingan di tempat tidur dengan bayi mereka di antara mereka. Reza menggenggam tangan Aisyah erat. Aku bangga padamu, sayang. Kamu adalah wanita terkuat yang pernah aku kenal. Aisyah menatap suaminya dengan penuh cinta. Kita berdua kuat, Mas. Kita telah melalui banyak hal, dan kini kita bisa memulai hidup baru. Reza mencium kening istrinya. Dan aku janji, aku akan selalu ada untuk kamu dan anak kita. Aisyah tersenyum, lalu menatap bayi mereka yang tertidur pulas. Di dalam hatinya, ia bersyukur atas segala yang telah mereka lalui. Luka yang dulu ada kini telah sembuh, tergantikan oleh harapan dan cinta yang tiada batas. Mereka kini benar-benar menjadi keluarga yang utuh. Hari-hari berlalu dengan penuh kebahagiaan di rumah kecil Aisyah dan Reza. Setelah semua cobaan yang mereka lalui, akhirnya mereka bisa merasakan manisnya kehidupan yang selama ini mereka impikan. Sang buah hati, yang mereka beri nama Adam, tumbuh sehat dan membawa kebahagiaan yang tak ternilai bagi keluarga kecil mereka. Setiap pagi, Aisyah bangun dengan senyuman. Meskipun lelah mengurus bayi yang sering terbangun di malam hari, ia merasa hidupnya kini jauh lebih sempurna. Di sampingnya, Reza selalu ada, membantu dan mendukungnya dalam setiap langkah perjalanan mereka sebagai orang tua. Ibu mertua Aisyah kini benar-benar berubah. Setiap hari, ia datang ke rumah Aisyah membawa makanan dan perlengkapan bayi. Ia selalu ingin menghabiskan waktu bersama cucunya, seolah ingin menebus kesalahan masa lalu. Hubungan mereka yang dulu penuh dengan luka kini berubah menjadi ikatan yang erat, penuh kasih sayang. Suatu sore, saat Aisyah sedang menyusui Adam di kamar, ibu mertuanya duduk di sampingnya, mengusap kepala bayi mungil itu dengan penuh kelembutan. Aisyah, ibu ingin bilang sesuatu. Aisyah menoleh dan tersenyum. Apa itu, Bu? Ibu mertuanya menarik napas dalam. Terima kasih sudah bersabar dengan ibu selama ini. Ibu sadar, ibu dulu sangat jahat padamu. Tapi kamu tetap bertahan, tetap menghormati ibu, dan tidak pernah membalas dengan kebencian. Ibu benar-benar menyesal, nak. Aisyah menatap ibu mertuanya dengan mata berkaca-kaca. Bu, jangan lagi mengungkit masa lalu. Saya sudah lama memaafkan ibu. Yang penting sekarang kita bahagia bersama. Ibu mertuanya tersenyum haru,
lalu menggenggam tangan Aisyah erat. Kamu benar-benar wanita luar biasa. Aisyah, kamu bukan hanya istri yang baik untuk Reza, tapi juga anak yang luar biasa bagi ibu. Setiap malam, sebelum tidur, Aisyah sering merenung. Dulu, ia sering bertanya-tanya, mengapa hidupnya penuh dengan ujian yang begitu berat? Mengapa ia harus mengalami hinaan, tekanan, dan kesedihan yang begitu mendalam? Namun, kini ia menyadari bahwa semua itu adalah bagian dari perjalanan yang membentuknya menjadi wanita yang lebih kuat. Malam itu, Reza memeluknya erat setelah Adam tertidur pulas. Aku bangga padamu, sayang. Aku tahu semua yang telah kamu lalui tidak mudah, tapi kamu tetap kuat. Dan lihatlah, kesabaranmu akhirnya terbayar. Aisyah tersenyum dan menatap suaminya dengan penuh cinta. Aku tidak akan bisa melalui semua ini tanpa kamu, Mas. Kamu selalu ada di sisiku, selalu mendukungku. Aku bersyukur memiliki suami sebaik kamu. Reza mengecup kening Aisyah dengan lembut. Dan aku bersyukur memiliki istri sekuat kamu. Malam itu, Aisyah tidur dengan hati yang tenang. Ia tahu bahwa perjalanan hidupnya masih panjang. Tetapi kini ia tidak lagi takut. Ia telah belajar bahwa setiap ujian pasti memiliki akhir. Dan di ujung penantian yang panjang, selalu ada cahaya kebahagiaan yang menanti. Dengan tangan yang lembut, ia mengelus kepala kecil Adam yang tertidur pulas di sampingnya. Terima kasih, ya Allah, telah memberiku kebahagiaan ini. Aku berjanji akan menjaganya dengan sepenuh hati. Di luar, langit malam tampak bersih, dengan bintang-bintang yang bersinar terang. Seolah semesta pun ikut merayakan kebahagiaan Aisyah yang akhirnya menemukan kedamaian setelah melewati badai yang begitu panjang. Kini, ia benar-benar telah menemukan arti dari kesabaran dan keikhlasan. Dan yang terpenting, ia telah menemukan kebahagiaan yang sejati.